Video ini berisi pemaparan materi dari sebuah buku yang berjudul Immune Booster untuk Lansia. Chapter 1. Gizi pada Lansia. Menurut Susilowati tahun 2013, gizi lansia adalah sari makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk menunjang gizi lansia. Pada lansia, fungsi indera penciuman dan perasa menurun sehingga menyebabkan makanan dengan rasa asin yang cukup sering terasa kurang dan menyebabkan terjadinya hipertensi pada lansia. Penuaan yang terjadi pun menyebabkan keterbatasan lansia mencerna makanan. Karena itu, kita perlu memperhatikan cara pengelolaan dan penyajian makanan untuk lansia. A. Porsi makan untuk lansia. Porsi makan untuk lansia dapat dilihat dari tabel anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk lansia lebih dari 65 tahun. Kecukupan energi untuk lansia laki-laki lebih dari 65 tahun adalah 1.900 kilokalori dengan pembagian bahan makanan nasi sebanyak 5 porsi, sayuran 4 porsi, buah 4 porsi, tempe 3 porsi, ikan segar 3 porsi, susu rendah lemak 1 porsi, minyak 4 porsi, serta gula 2 porsi. Sedangkan jumlah kecukupan energi untuk lansia perempuan lebih dari 65 tahun adalah 1.550 kilokalori dengan pembagian bahan makanan nasi sebanyak 3,5 porsi, sayuran 4 porsi, buah 4 porsi, tempe 3 porsi, ikan segar 3 porsi, susu rendah lemak 1 porsi, minyak 4 porsi, serta gula 2 porsi. Keterangan jumlah porsi. 1. Nasi 1 porsi sama dengan 3/4 gelas sama dengan 100 gram dengan jumlah energi 175 kilokalori. 2. Sayuran 1 porsi sama dengan 1 gelas sama dengan 100 gram sama dengan energi 25 kilokalori. 3. Buah 1 porsi sama dengan 1 buah pisang Ambon sama dengan 50 gram dengan jumlah energi 50 kilokalori. 4. Tempe 1 porsi sama dengan 2 potong sedang sama dengan 50 gram dengan jumlah energi 80 kilokalori. 5. Daging 1 porsi sama dengan 1 potong sedang sama dengan 35 gram dengan jumlah energi 50 kilokalori. 6. Ikan segar 1 porsi sama dengan 1/3 ekor sama dengan 45 gram dengan jumlah energi 50 kilokalori. 7. Susu sapi cair 1 porsi sama dengan 1 gelas sama dengan 200 gram dengan jumlah energi 50 kilokalori. Susu rendah lemak 1 porsi sama dengan 4 sendok makan sama dengan 20 gram dengan jumlah energi 75 kilokalori. 9. Minyak 1 porsi sama dengan 1 sendok teh sama dengan 5 gram dengan jumlah energi 50 kilokalori. 10. Gula sama dengan 1 sendok makan sama dengan 20 gram sama dengan energi 50 kilokalori. Tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang merupakan panduan konsumsi sehari-hari. Bentuk tumpeng dari puncak tumpeng hingga ke bagian dasar akan semakin melebar. Itu mengartikan bahwa semakin besar area tumpeng, gizi tersebut semakin dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. B. Pesan gizi seimbang. Pesan gizi seimbang untuk usia lanjut menurut Kemenkes RI tahun 2014. Yang pertama adalah biasakan mengkonsumsi makanan sumber kalsium seperti ikan dan susu. Kepadatan tulang usia lanjut mulai berkurang sehingga beresiko mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Untuk mengurangi resiko tersebut,
maka dibutuhkan untuk mengkonsumsi pangan sumber kalsium dan vitamin D terutama dari ikan dan susu. Kedua, biasakan banyak mengkonsumsi makanan berserat. Serat pangan sangat diperlukan oleh usia lanjut agar tidak mengalami sembelit sehingga buang air besar menjadi lancar. Serat pangan banyak dimiliki oleh bahan pangan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ketiga, minumlah air putih sesuai kebutuhan. Sistem hidrasi pada usia lanjut sudah menurun sehingga kurang sensitif terhadap kekurangan maupun kelebihan cairan. Oleh karena itu, kelompok usia lanjut perlu minum yang cukup dengan kisaran 1.500 hingga 1.600 ml per hari atau setara dengan 6 gelas. Keempat, tetap melakukan aktivitas fisik. Kelenturan yang dimiliki oleh sel-sel otot mulai menurun pada usia lanjut, sehingga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan-jalan, bersepeda, berkebun, dan melakukan olahraga ringan seperti yoga, senam usia lanjut yang dapat berfungsi untuk membantu kelenturan otot dan relaksasi otot. Kelima, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Banyak mengkonsumsi makanan berkadar gula, garam, lemak bagi kelompok usia lanjut meningkatkan resiko terhadap timbulnya berbagai jenis penyakit. Chapter 2. Bahan makanan. Kriteria dan jenis bahan makanan yang baik untuk daya tahan tubuh. Makanan yang mengandung banyak nutrisi dapat meningkatkan kinerja sistem imun agar tetap kuat untuk menghalau infeksi. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan gizi yang baik, dapat dibangun perlindungan tubuh dari penyakit seperti flu dan masalah kesehatan lain. Terdapat banyak jenis makanan bergizi yang bisa bermanfaat untuk sistem imun tubuh. Berikut merupakan contoh bahan makanan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh menurut instalasi gizi RSCM tahun 2020. Bahan makanan dengan kandungan protein. Berikut merupakan bahan-bahan makanan dengan kandungan protein per 100 gram bahan makanan. Telur bebek, kandungan protein yang dimiliki adalah 13 gram. Kemudian, susu, kandungan protein yang dimiliki 14,3 gram. Kerang, kandungan protein yang dimiliki 14,4 gram. Ikan mas sebanyak 16 gram. Udang sebanyak 16,7 gram. Daging kambing, jumlah protein yang dimiliki adalah 16,9 gram. Ikan kembung, jumlah protein yang dimiliki 21,3 gram. Daging sapi sebanyak 24,9 gram. Dan daging ayam sebanyak 26,9 gram. Selanjutnya adalah bahan makanan dengan kandungan vitamin A. Bahan makanan dengan kandungan vitamin A per 100 gram bahan makanan diantaranya adalah minyak ikan sebanyak 24.242 mikrogram, hati sapi sebanyak 13.303 mikrogram, hati ayam sebanyak 4.957 mikrogram, wortel sebanyak 1.942 mikrogram, kuning telur sebanyak 606 mikrogram, mentega sebanyak 1000 mikrogram, bayam sebanyak 519 mikrogram, labu kuning sebanyak 401 mikrogram, kangkung sebanyak 303 mikrogram, dan ubi jalar sebanyak 191 mikrogram. Menurut instalasi gizi RSCM 2020, vitamin A dapat membantu mengatur sistem kekebalan tubuh dan sebagai pelindung terhadap berbagai infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan di mulut, lambung, usus, dan sistem pernafasan agar tetap sehat. Bahan makanan dengan vitamin C. Nama bahan makanan dengan kandungan vitamin C per 100 gram bahan makanan
diantaranya adalah jambu biji sebanyak 87 mg, brokoli sebanyak 75 mg, pepaya sebanyak 78 mg, jeruk sebanyak 49 mg, lemon sebanyak 50 mg, dan strawberry sebanyak 53 mg. Vitamin C membantu melindungi dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bahan makanan dengan kandungan vitamin E. Bahan makanan dengan kandungan vitamin E per 100 gram bahan makanan diantaranya adalah minyak zaitun sebanyak 14 mg, margarin sebanyak 15 mg, minyak jagung sebanyak 21 mg, almond sebanyak 25,3 mg, kuaci bunga matahari sebanyak 26,1 mg, dan minyak bunga matahari sebanyak 51 mg. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, tugasnya menetralkan radikal bebas dan dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah bahan makanan dengan kandungan seng. Bahan-bahan makanan dengan kandungan seng per 100 gram bahan makanan diantaranya adalah hati sapi, kandungan seng sebanyak 2,3 mg, daging ayam sebanyak 0,6 mg, susu sapi segar sebanyak 0,3 mg, kacang merah sebanyak 1,4 mg, kuning telur sebanyak 2,5 mg, tempe sebanyak 1,7 mg, kacang RC sebanyak 2,1 mg, kacang hijau sebanyak 2,9 mg, udang sebanyak 1,3 mg, dan tahu sebanyak 0,8 mg. Seng atau zinc tugasnya membantu sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan dapat membantu menyembuhkan luka. Chapter 3. Penyajian. Bentuk penyajian makanan untuk lansia diantaranya adalah A. Makanan biasa. Makanan ini diberikan pada lansia yang tidak memerlukan makanan khusus sehubungan dengan penyakitnya. Makanan yang diberikan sebaiknya tidak merangsang atau menimbulkan gangguan pencernaan. B. Makanan lunak. Makanan ini diberikan pada lansia yang menderita infeksi dengan kenaikan suhu badan yang tidak terlalu tinggi. Jenis makanan ini mudah dicerna, rendah serat, dan mengandung bumbu yang tidak merangsang. C. Makanan cincang. Makanan ini serupa dengan makanan lunak, bedanya lauk pauk biasanya dipotong kecil-kecil atau dicincang supaya lebih mudah dikunyah. D. Makanan saring. Makanan ini diberikan bagi lansia yang sedang mengalami infeksi, termasuk infeksi saluran pencernaan atau sedang sulit menelan. Namun, karena tidak memenuhi kebutuhan gizi seperti kalori, protein, vitamin, dan mineral, jenis makanan ini sebaiknya diberikan dalam jangka waktu yang pendek. E. Makanan cair. Makanan ini merupakan makanan yang diberikan sebelum dan sesudah menjalani operasi. Hal ini karena kondisi lansia mudah mual, muntah, serta kesadaran menurun dan suhu tubuh sangat tinggi. Pemberian makanan ini harus dibatasi karena nilai gizinya rendah. Chapter 4. Resep. Resep-resep berikut ini merupakan resep makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Sup ayam jahe. Sup ayam jahe merupakan hidangan sup yang dimasak dengan penambahan jahe, bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, serta memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sup ayam jahe adalah 2 sendok makan minyak, 4 ruas jahe diiris tipis, 2 siung bawang putih dicincang halus, 1 batang serai dimemarkan, 1 ekor ayam kampung potong menjadi 10 bagian, 2
2 sendok makan angco atau herbal Cina, 2000 ml air, dan secukupnya garam. Cara membuat sup ayam jahe adalah: pertama, tumis jahe dan bawang putih, lalu masukkan serai, lalu aduk kembali hingga semua harum. Kedua, masukkan potongan ayam, aduk rata, tambahkan angco dan tuangkan air ke dalamnya, serta tambahkan garam. Masak hingga daging lunak, angkat dan sajikan saat panas. Bubur tinutuan. Bubur tinutuan adalah makanan Nusantara yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Tinutuan merupakan campuran berbagai macam sayuran, tidak mengandung daging, dan mudah untuk ditelan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bubur tinutuan adalah 100 gram beras, 200 gram labu kuning, 1250 ml air, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 200 gram jagung pipil, 75 gram kangkung, 40 gram kemangi, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Cara membuat bubur tinutuan: yang pertama, masukkan labu kuning, beras, air, garam, dan gula. Kemudian, masak dengan api sedang sambil diaduk. Kedua, jika sudah mendidih, tambahkan kunyit bubuk, masak hingga mengental dan terus diaduk. Ketiga, jika sudah mengental, masukkan ubi, jagung pipil, dan kangkung serta kemangi. Keempat, tambahkan lada bubuk. Kelima, pindahkan ke dalam mangkok. Bubur tinutuan siap dihidangkan. Sup brokoli. Seperti yang kita ketahui, brokoli adalah sayuran yang mengandung banyak vitamin dan mineral. Dalam brokoli terdapat kandungan vitamin A, C, dan E. Selain itu juga, brokoli mengandung banyak serat dan antioksidan sehingga sangat berguna untuk menunjang kekebalan tubuh. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sup brokoli adalah 250 ml air, 1 sendok teh garam, 500 gram brokoli, 1 sendok makan mentega, 1 sendok makan minyak zaitun, 3 siung bawang putih, 50 gram jamur champignon, 1 sendok teh air jeruk lemon, 1 sendok teh merica bubuk, dan 2 batang seledri. Untuk cara membuat sup brokoli: pertama, didihkan air, bubuhi setengah sendok teh garam. Kedua, masukkan brokoli, tutup dan rebus selama 4 menit hingga matang. Sisihkan brokoli dan jangan dibuang airnya. Ketiga, panaskan mentega dan minyak zaitun dalam wajan. Tumis bawang putih hingga harum, masukkan jamur champignon dan aduk hingga matang. Keempat, haluskan brokoli menggunakan blender dan tambahkan air rebusan brokoli hingga kental. Kelima, tuangkan di dalam mangkuk dan campurkan dengan tumisan jamur. Sup brokoli pun siap dihidangkan. Salad buah. Salad buah merupakan salah satu hidangan yang baik untuk meningkatkan imun tubuh. Hal ini karena sejumlah buah-buahan bisa meningkatkan daya tahan tubuh guna membantu sistem imunitas. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat salad buah diantaranya adalah 100 gram melon, 100 gram strawberry, 1 buah apel, 100 gram anggur, 100 gram jeruk, 100 gram jelly, 50 gram keju parut. Untuk bahan saus, 100 gram mayones, 50 gram yogurt plain, 30 gram susu kental manis, dan 50 ml susu cair. Cara membuat salad buah: yang pertama adalah potong semua bahan-bahan kemudian sisihkan. Kedua, untuk membuat saus, campurkan mayones, susu kental manis, yogurt, dan susu cair, kemudian aduk hingga rata. Ketiga,
Siapkan wadah, masukkan potongan buah lalu tuangkan saus di atasnya. Taburi dengan keju parut dan salad buah pun siap untuk disajikan. Wedang jahe. Wedang jahe merupakan minuman tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Minuman tradisional ini diolah dengan cara yang sederhana. Umumnya, wedang jahe disajikan secara panas ataupun hangat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat wedang jahe adalah 1 rimpang atau 100 gram jahe yang tua, 1 lembar daun pandan, 1 batang serai, memarkan, 2 buah bunga lawang, 2 cm kayu manis, 10 butir merica utuh, 1 liter air, dan 80 gram gula batu. Untuk cara membuat wedang jahe, pertama, panggang atau bakar rimpang jahe di atas bara api sehingga agak kering kulitnya. Kemudian, kerok dengan sendok hingga bersih kulitnya. Lalu memarkan hingga agak pipih dan potong kasar. Kedua, didihkan air bersama jahe, daun pandan, serai, pekak, kayu manis, dan merica butiran. Masak hingga airnya menyusut lalu saring. Keempat, taruh air jahe di gelas atau cangkir, beri gula batu, dan wedang jahe siap disajikan.